Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah pertemuan yang mungkin kalau dilihat dari sisi kurikulum atau jadwal perkuliahan adalah jadwal terakhir. Jadwal terakhir itu karena minggu depannya adalah UAS. Sementara materi masih ada yang belum tersampaikan dan harusnya hari ini itu bukan dua kelompok, tapi hanya satu kelompok. Itu karena minggu lalu ada kelompok yang tidak tampil. Dan sekarang pun masih ada orang yang berani-beraninya juga tidak hadir dan tidak menyampaikan paparan. Itu terserah dia, tapi saya catat dia tidak mengikuti perkuliahan dengan serius. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian sudah pernah diberikan tugas untuk melakukan telaah terhadap abstrak dari skripsi-skripsi yang terkait dengan hukum ekonomi syariah. Maka yang dilakukan selanjutnya adalah kalian harus ada dua yang harus dilakukan. Yang satu menyusun judul untuk proposal kalian sendiri. Yang kedua untuk menyusun proposal penelitian itu sendiri. Untuk yang pertama terkait dengan judul. Nah, silahkan kalian buat 3 buah alternatif rencana judul penelitian. Ulangi, buat 3 buah rencana judul penelitian. Kalian ngobrol dengan ketua prodi kalian, yaitu Kang Bari, untuk minta di ACC mana yang akan dijadikan pilihan terhadap judul yang harus ditindaklanjuti untuk pembuatan proposalnya. Bisa ditangkap? Kedengaran kan? Kedengaran ya? Oke, diulangi. Tugas kalian yaitu silakan hubungi ketua prodi kalian, kemudian dengan membawa selembar kertas, isinya adalah rencana penelitian kalian. Itu dibuat jangan 1 buah, tapi minimal 3 buah. Tujuannya untuk nanti dipilihkan kira-kira mana yang tepat untuk kalian bisa lanjut dalam penulisan proposal. Oke. Yang kedua, bersiap ketika sudah di ACC judul kalian oleh Kang Bari sebagai ketua prodi, kalian menyusun proposal skripsi. Nah, ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Membuat proposal itu tidak gampang. Kenapa? Karena membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengalaman, juga membutuhkan kinerja yang baik, terutama dalam hal membaca sumber-sumber yang penting untuk kalian pelajari. Tugas yang lain adalah dipastikan kamu harus memiliki buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh kampus. Ini tolong ditanyakan kepada pihak lembaga, dalam hal ini mungkin eh, pembantu ketua 1, Kang Dedi. Coba ditanya, apakah untuk kalian yang sekarang semester 5 bisa tidak mendapatkan buku pedoman penulisan skripsi? Kalau belum, berarti kamu harus memfotokopi buku pedoman yang ada pada kakak kelas kalian yang sekarang semester 7. Tuh. Walaupun mungkin kalian juga nanti bakal dapet si bukunya itu. Dalam rangka apa itu dilakukan? Dalam rangka menyusun kerangka karangan, kerangka eh, artikel ya, artikel, proposal yang harus kalian buat. Coba kalian bisa lihat ini, apa ya? Nih, sini nih. Ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh STAI
Almastria, ya. Nah, untuk kalian di kelas Prodi HES, kalian fokus pada penelitian kualitatif. Kalian boleh tulis nih susunannya, kalau nggak salah udah pernah disampaikan kan waktu di kelas Akang. Ini sistematika penulisan kualitatif. Silakan dicatat di si poho. A. Judul penelitian. Ini ya. B. Latar belakang masalah. C. Fokus dan subfokus penelitian. D. Rumusan masalah. E. Kegunaan hasil penelitian. F. Kerangka teoretis. G. Hasil penelitian yang relevan. H. Tujuan penelitian. I. Tempat dan waktu penelitian. J. Populasi dan sampel penelitian. K. Metode dan rancangan penelitian. L. Teknik dan metode pengumpulan data. M. Teknik dan prosedur analisis data. Ini dari A sampai M. Nah, nanti dalam penulisannya begini, ini di copy, coba ya. Kemudian ini di blok ya, setelah di blok, copy. Oh, ini kenapa nih? Kayaknya harus amot. Bentar. Hmm. Oke. Ini. Nah, susunan ini, kalau kamu masukkan ke dalam Word, kayak gini nih. Ini masuk ke Word, Word-nya begini, nah, ini, tak. Kalau untuk judul penelitian, disimpannya di atas. Berarti di bawahnya adalah gini nih. Supaya tidak salah, kamu tulis semuanya. Ini kan kualitatif ya. Kalian fokusnya di kualitatif saja. Karena memang rata-rata penelitian untuk S itu di kualitatif. Nah, oke. Terus untuk judul ini tidak usah ditulis A. Kalau untuk untuk apa selain A, ini kalian tulis lengkap. Nah, ini dari A sampai dengan N ini tadi buat A. Nah, sudah. Dan pikirkan judulnya nanti tulis di sini. Nah, Pak, nanti tulis di sini nama mahasiswanya, lalu NIM-nya. Ini di bold semua. Bold. Ini hurufnya kalau tidak salah Times New Roman 12. Ganti dulu. Hurufnya Times New Roman 12. Kemudian untuk layoutnya silahkan dicek apakah 44333 ini diperbaiki nih. Biasanya topnya 4, left-nya juga 4, bottom dan right-nya 4. 3, sorry. Jadinya papernya adalah A4. A4-nya ini. Wah, oke, sih. Saya. Ini formatnya nih, formatnya. Nah, ini kalau kalian nggak mau susah, ini ada yang disebut dengan teknik dengan menggunakan heading. Nah, ini nih heading ini nih. Kenapa ini dikasih tahu dari sekarang? Biar kamu nggak kaget. Menyusun proposal skripsi itu nanti sama juga dengan ketika menyusun skripsinya sendiri. Harus pakai cara-cara cerdas. Nih, kalau tidak kamu memahami begini, ya kamu bakal kerjanya manual pasti. Set, ini perbaiki dulu sampai nol. Nah, ini, kemudian ini hilangkan dulu nih. Nah, ini nanti beruntungnya nanti, nah, tuh, kan masih kosong nih. Nah, ini begini nih, simpan ini kursornya di Nael, pilih satu klik. Nah,
Tadi heading satunya belum modify ini. Nah, terus A. Nah, terus supaya ke pinggir, Ctrl Shift M. Udah. Ini B. Ctrl Shift M. Ini C. Ctrl Shift M. Ini D. Ctrl Shift M. Nah, akan itu diotomatiskan. Nggak diotomatiskan sengaja karena nanti posisinya kan kita menghidingkan ini. Ini lihat, hiding. Oh. Oke, kalian lihat yang sebelah kirinya tuh, sebelah kiri ini, yang ini nih, udah kolok dah, itu berubah sendiri. Cek, hiding satu lagi, cek, dan ini hiding cek, hiding dua, hiding satu masih D, dan ini hiding satu lagi klik, E, dan ini hiding satu lagi F. Lihat ini sebelah kiri. Ini tujuannya untuk apa? Navigation pane seperti ini. Agar kamu nanti ketika ini banyak halaman, kalau kamu mau pindah-pindah halaman sesuai dengan subbab itu gampang dikerjakan. Gampang langsung saja di navigasi. Ini juga sama, satu, dua, terus bikin satu lagi, I, satu, ini bikin satu juga, C, I, A, C, K, bikin satu, nah ini KL. Set. Kalau yang sudah ngerti syukurlah. Kalau yang belum ya kita belajar. Kamu nanti tinggal ngerti di sini. Latar belakangnya harus ada apa saja. Nah, ini berarti lihat lagi di sini. Judul penelitian. Oh, judulnya ini. Terus keterangan tentang isi dan latar belakang masalah apa saja. Ini. Peneliti menggunakan konteks sosial. Nah, ini kan perlu latihan bikinnya. Paragraf satu kayak gimana, paragraf dua kayak gimana. Nah, makanya pertemuan ini bukan pertemuan terakhir dari materi kuliah kita di mata kuliah metode penelitian. Akan ada nanti dua pertemuan lagi yang akan kamu harus ikuti dan nanti juga di absen walaupun sudah UAS untuk kamu mengikuti tahapan yang disebut dengan bagaimana menyusun proposal. Ya, bagaimana menyusun proposal. Nanti digabung mungkin dengan kelas PAI agar waktunya lebih efektif dan efisien. Karena pada prinsipnya sama saja. Nah, Akang minta nanti Sarah untuk mengumpulkan judul-judul yang sudah di-ACC oleh Kang Bari yang kamu siap-siap masuk pada penulisan proposal skripsi. Gitu. Nih, ini lagi trouble nih laptop nih, jadi nggak bisa langsung. Saya langsung langsung ngeblok. Itu dah. Nah, ketika kamu sudah mengetahui tentang ini, fokus ya karena kualitatif ya. Tuh. Jadi setelah dia ulah wakar di rumah ya mah ke coret-coret lah we. Kan nyusun paragraf dan lain-lainnya gampang sekali. Tinggal di ini mah disebutnya ngotret gitu ya. Tuh, ini sama kritik di sini. Untuk proposal tidak ada bab satu, bab dua ya. Ada sama ini contoh aja. Ini juga sama. Terus ini juga sama. Ini contoh aja. Lalu lanjut ke penulisan bagian terakhir, teknik analisis data. Nah, ini. Jadi kan kalau dua lembar mah masih gampang, tinggal lihat aja ke belakang ke ininya kan ke atas. Tapi kalau sudah ratusan halaman gimana? Kamu harus hati-hati.
Kalau kamu pakai ini gampang tuh, langsung ini disebut dengan navigation pane. Seperti contoh ini deh, ada sebuah disertasi. Hmm. Satu. Nah ini coba lihat baik-baik ya. Ini contoh yang sudah memakai heading atau memakai navigation pane seperti ini. Oh lihat, ini sudah disusun sedemikian rupa, ada bab satu, ada bab dua. Jadi kalau mau masuk ke bab dua, nanti kalau kamu bikin skripsi, tinggal diklik aja di bab lima, langsung kan ada bab lima. Tuh kudu di tengah lalu di kontrol G di tengah di nggak usah. Tuh masuk ke bab dua, ada yang cek bab dua, tinggal klik bab dua. Tuh sampai bagian ininya bisa diklik nggak tuh di bagian bisa. Gitu. Ini juga untuk merapihkan tulisan, sekaligus juga untuk mendeteksi agar tulisan kalian itu benar-benar rapi. Ya, nah, kenapa ini harus disampaikan? Karena nanti pada saat penulisan skripsi dan proposal terutama, kalian membutuhkan hal-hal teknis. Sebetulnya di dalam skripsi banyak sekali hal yang kamu bisa pelajari menjadi ilmu baru. Makanya nanti aku akan dikirimkan contoh-contoh penelitian, cara menyusun latar belakang, cara menyusun rumusan masalah, karena semua itu harus dipelajari. Sekali lagi, harus dipelajari. Kamu tidak bisa hanya sebatas ngedengerin dosen di kelas atau ketika Zoom. Yang paling penting adalah kemauan kamu belajar sesuatu yang belum pernah kamu kuasai. Karena itulah menjadi syarat yang paling memungkinkan kalian bisa mengerjakan skripsi itu dengan benar. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Boleh? Ada? Izin bertanya, Kang. Boleh. Untuk judul Silakan. penelitiannya hurufnya kapital aja bagaimana, Kang? Untuk, Apakah hurufnya kapital aja atau gimana? untuk apa? Judul penelitian? Hah? Untuk judul. Kalau judul kapital semua. Enggak semua, oke. Terima kasih, Kang. Ya. Oke. Oke. Sementara itu saja dulu karena kita nanti akan ada dua pertemuan lagi untuk pendampingan penyusunan proposal. Ya. Jadi nanti soal UAS tetap akan dikasihkan ke kalian. Aku akan dikirimkan karena grup soal UASnya untuk kalian kerjakan waktunya 1 minggu. Ya, waktunya 1 minggu dikerjakan, dibuat dalam bentuk apa? Seperti UTS kemarin. Tulis tangan, cari jawaban, difotokan, masukkan karena email. Oke, dikumpulkan. Nah, nanti jawaban UAS, UTS, dan nah ini jangan lupa ya. Minggu depan itu tugas menjawab 2 buah buku dikumpulkan semua. Sarah, tolong dikasih tahu ke temennya eh, apa dibundel semua tugasnya. Jadi jawaban 2 buku, kemudian UTS dan UAS itu dibundel di hektar. Kalau mau dijilid, dijilid boleh lah terapa. Terus pakai cover, biar aku bisa ngedeteksinya gampang. Nah, proposal nanti belakangan. Karena proposal itu jadi syarat UAS, ya, jadi syarat UAS. Jadi UASnya tetap ada yang pilihan nggak apa, ada jawaban untuk dijawab, tapi yang menjadi outputnya sendiri adalah UAS itu sendiri, yaitu membuat proposal skripsi. Ya, begitu ya. Oke, Ya, Kang. yuk. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dulu sekian. Sekarang kamu tunggu aja dulu, nanti akan mengirimkan soal UAS ke kalian, ya. Oke. Billahi taufik wal hidayah, wal muwafiq, ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.